Saat dikonfirmasi pada Sabtu 2 Mei. Meski begitu, Muharman belum merinci lebih detail mengenai penangkapan para pelaku aksi sadis tersebut. Sebelumnya, polisi telah mengidentifikasi 1 dari 4 pelaku yang diketahui adalah mantan menantu korban berinisial AF. Total ada 4 pelaku, terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki. Aksi sadis para pelaku terekam jelas kamera pengawas yang dipasang di rumah korban bernama Dumaris tersebut. Dalam kamera pengawas, mulanya tampak 2 pelaku wanita mendatangi kediaman korban dan sempat berbincang akrab. Bahkan, keduanya mencium tangan korban. Selang beberapa menit, datanglah pelaku lain yang kemudian menganiaya korban hingga tewas menggunakan balok. Adapun dalam kamera pengawas di bagian luar rumah, ikut terekam anak korban berinisial A datang menggunakan sepeda motor. Kanit Reskrim Polsek Rumbai Pesisir Ibtu Dodi Vivino dalam keterangan pada Kamis 30 April mengatakan, A sempat masuk ke dalam rumah namun tak lama keluar. Diduga, A dibujuk pelaku lain agar tidak masuk ke dalam rumah orang tuanya itu. Dari hasil pemeriksaan, A mengaku tak mengetahui ibunya sudah meninggal dunia. Berdasarkan informasi, A sebelumnya dinikahkan oleh AF, namun beberapa bulan berselang wanita tersebut kabur. Sejak saat itu, beberapa kali barang di rumah korban kerap hilang. Ada dugaan dicuri oleh AF yang datang saat tak ada orang. Alhasil, keluarga korban memutuskan untuk memasang CCTV. Peristiwa tragis yang dialami oleh Dumaris menimbulkan duka mendalam di kalangan tetangganya. Seorang warga bernama Bu Isra yang juga ketua RT setempat tak menyangka korban yang dikenal baik dan peduli lingkungan tersebut justru menjadi korban kejahatan sadis. Dumaris juga dikenal sebagai sosok yang ramah dan mengayomi masyarakat sekitar. Kagetnya gini, sangat panik, kaget, dan hancur, sedih, bercampur semuanya. Kenapa? Karena yang musibah ini Ibu Duma keluarganya sangat baik. Welcome suami istri ke masyarakat, anak-anak juga ramah. Artinya pada saat itu warga pada panik di sini mendapatkan berita itu ya. Yang mengganaskan itu. Kenapa? Karena kalau musibah dengan adanya sakit berbulan-bulan atau per minggu udah dibawa ke rumah sakit, terjadi meninggal dunia lah ya, itu kita lebih ikhlas. Namun sekarang kita belum ada keikhlasan, kaget, bercampur hancur. Kenapa orang sebaik itu diniaya seperti itu? Oke. Kalau kesehariannya Bu, seperti apa sih sosok Bu Dumaris ini dengan tetangga dan Ibu Dumaris ini itu kalau saya tahu dari salah satu ibu guru kita mantan Kolom Kudus, itu Bu Neliwati, itu mereka itu guru di sana di Kolom Kudus. Pengajar. Pengajar di saat itu di Kolom Kudus. Jadi kita juga sebagai RT meminta Ibu Nel ini bagaimana sih sebetulnya di Kolom Kudus, cukup baik, gurunya ramah, anak murid senang gitu Pak. Ya. Kalau keseharian dia dengan warga di sini, Ibu kan mungkin paling sering berkomunikasi lah karena ketua RT di sini. Seperti apa komunikasi dia? Kalau komunikasi sama beliau itu kayaknya sangat welcome. Sangat welcome ke masyarakat seperti ini. Kemana Bu Isra? Ada apa Dek? Nggak mampir dulu? Ayo minum dulu yuk gitu. Oh, ramah Bu, ramah, sangat ramah. Melebihi dari orang Jawa lah ya. Masalahnya maaf ya. Kan ininya kan orang Tapanuli, jangan dikirain itu intonasinya kasar, tidak. Tapi dengan cara mereka almarhum ini ngayomin kami sangat kehilangan sosok Ibu Duma yang ramah ya. Sangat ramah ya, Allah lah yang tahu dengan keramah tamahan keluarga mereka. Mereka tidak sombong Mas, tidak sombong, welcome ke masyarakat, ya saling peduli lah. Cepat. Dan kabarnya Bu Dumaris ini juga sering membantu warga sekitar, terus kalau ada anak-anak ke rumahnya sering dikasih jajan kalau lebaran Bu ya. Iya, jadi walaupun agamanya kita berbeda, dalam konteksnya kasih sayang beliau itu tidak berubah ke kita-kita yang muslim dan non-muslim. Artinya sosok panutan juga. Sosok panutan, yang figur, yang santun ke masyarakat, penyayang, suami istri juga tidak banyak berbicara,
tapi ringan tangan untuk membantu. Di sini kami merasa kehilangan sosok-sosok seperti itu, beneran. Bu, yang menghebohkannya lain karena ada CCTV Ya. yang menyebar ke masyarakat dan ini membuat tragedi pembunuhan ini semakin heboh nih di publik. Dalam CCTV itu kan ada wajah-wajah yang muncul. Kalau selama ini sebagai ketua RT, gimana Ibu melihat sosok-sosok yang muncul di CCTV itu? Kalau kita melihatnya, maaf ya, saya tidak bisa. Ibu mungkin pernah kenal atau Tidak, gimana? tidak, Tidak ya? tidak. Kita ketahuannya itu dengan CCTV yang beredar, gitu. Tapi saya sebagai RT, apapun instruksi dari yang sebelum dapat keterangan dari Intel yang Kapolsek yang sebenarnya, saya redam isu-isu yang sebelum jelas kronologis di lapangan. Kenapa? Karena nanti saya dijadiin saksi yang menghebohkan berita yang kronologisnya ngambang. Jadi saya minta izin, minta maaf kepada warga, jangan minta dulu instruksi apa-apa berita kejadian itu semenit